Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kita buka kembali halaman 11. Peristiwa-peristiwa penting saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dibuka LKS-nya ya, atau disemak aja nggak apa-apa. Semangat Nabi ketika di Madinah itu berdakwah dan mendamaikan semua suku atau masyarakat yang ada di Madinah. Contohnya apa saja? Suku Aus dan suku Khazraj, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan penduduk setempat. Dulunya, seperti yang sudah diketahui, suku Aus dan suku Khazraj itu saling bermusuhan. Tetapi ketika Nabi berada di Madinah, mereka sepakat untuk berdamai dan mendukung apa yang didakwakan oleh Nabi. Nah, selain itu, di lain pihak orang-orang Yahudi membenci Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mereka merasa terus tidak terganggu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Sehingga diam-diam salah satu dari orang Yahudi itu menyebarkan misi-misi Nabi berdakwah di Madinah kepada orang-orang yang berada di Mekah, orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Disitulah maka akan terjadi beberapa perang-perang ketika Nabi berada di Madinah. Salah satu apa saja perangnya? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, terus perjanjian Hudaibiyah, perang Khaibar, dan perang Mut'ah. Nah, kemarin atau di pertemuan-pertemuan berikutnya kita belum membahas tentang perang. Nah, sekarang Bu Susi akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa perang di masa Nabi, tetapi secara singkat. Tugasnya kalian merangkum kembali semua perang, 6 perang yang ada di LKS atau di buku paket juga boleh. Nanti diserahkan di WA-nya Bu Susi ya. Sekarang Bu Susi akan menjelaskan tentang perang Badar. Apa sih kronologi perang Badar itu? Nah, perang Badar itu ketika Rasulullah membulatkan tekadnya kepada kaum kafir Quraisy. Nah, Rasulullah ini hanya diiringi 313 tentara. Sedangkan kafilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor unta atau tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan beserta 40 pengikutnya yang berada di Madinah. Nah, tetapi Abu Sufyan ini ketika mau ketika Rasulullah dan pengikutnya sudah siap perang, mereka mengalihkan jalur lain supaya tidak bertemu dengan orang-orang muslim, tidak jadi perang. Mereka mengamankan diri awalnya. Tetapi setelah aman, Abu Sufyan mengutus salah satu anggotanya untuk pergi ke Mekah. Nah, Abu Sufyan ini yang mengadu domba atau membocorkan misi-misi dakwah Rasulullah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah di Quraisy. Ternyata setelah di Mekah, kafilah Quraisy diberitahu oleh salah satu pengikut yang diutus Abu Sufyan untuk kembali ke Mekah, tidak terjadi perang. Tetapi kaum kafir Quraisy tidak mau menerima. Akhirnya mereka lanjut untuk menemui umat Islam untuk perang. Nah, setelah itu
terjadilah perang yang sangat luar biasa. Pertama kali dilakukan oleh orang muslim, namanya perang Badar. Terjadi di hari Jumat tanggal 11 Ramadan. Dan kemudian peperangan ini diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin dengan 14 yang mati syahid dan 70 orang tewas dari kafir Quraisy. Kedua, perang Uhud. Perang Uhud ini salah satu sahabat Nabi atau orang yang paling ditakuti oleh kafir Quraisy bernama Hamzah. Hamzah ini paman Nabi, syahid dalam perang Uhud. Ya. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 3.000 pasukan dari kaum kafir Quraisy dan 1.000 orang dari Nabi Muhammad atau dari pasukan Nabi Muhammad. Di sini 70 anggota Islam gugur syahid dan pasukan kafir Quraisy hanya 23 yang tewas. Salah satunya korbannya adalah yang mati syahid adalah paman Nabi sendiri yang paling ditakuti, menyamai Umar bin Khattab. Siapa? Hamzah. Ketiga, perang Khandaq. Perang Khandaq ini di tahun 5 Hijriah. Nah, kenapa perang Khandaq ini? Peristiwanya bagaimana? Ketika 2 tahun mengalami kekalahan dalam perang Uhud, kekuatan Islam pulih kembali. Jadi perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, perang Khandaq ini strateginya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini menggali parit yang berada di sekeliling kota Madinah. Jadi kalau ada pertanyaan perang yang strateginya menggunakan parit, itu namanya perang Khandaq. Atas inisiatif siapa? Salman Al-Farisi. Nah, kemudian tiba-tiba pada saat itu kondisi yang demikian pertolongan Allah datang dengan angin dan badai secara tiba-tiba. Abu Sufyan dengan panglima gabungan akhirnya memutuskan untuk mundur dan tidak mau melanjutkan perang. Dengan inilah akhirnya kaum muslimin menang dan kota Madinah menjadi harum dan disegani oleh sekitar kota-kota yang ada di Madinah. Nah, sekarang perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana perjanjian Hudaibiyah? Kemarin sudah dijelaskan agar Nabi dan orang-orang kafir Quraisy tidak mengganggu dan saling berdamai. Di antaranya, kenapa? Apa yang bisa diambil manfaatnya? Kaum muslimin boleh melakukan transaksi jual beli antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy secara damai dan boleh melaksanakan ibadah haji meskipun hanya dalam waktu 3 hari, ya. Kemudian ada suatu yang mengingkari perjanjian Hudaibiyah itu yang sudah dijelaskan di minggu-minggu kemarin. Sekarang perang Khaybar. Bagaimana perang Khaybar? Nah, perang Khaybar ini terjadi di daerah Khaybar untuk menaklukkan orang Yahudi. Orang Yahudi ini paling sering mengancam orang-orang muslimin di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar dengan cara apa? Mengepung dan memutuskan aliran air yang menghubungkan benteng tersebut. Untuk keberlangsungan orang-orang Yahudi tersebut, aliran airnya
diputus oleh kaum muslimin. Nah, setelah itu akhirnya orang-orang Yahudi yang berada di benteng tersebut menyerahkan diri dan berdamai dengan orang muslim. Nah, pihak Yahudi meminta Nabi untuk tidak mengusir mereka. Sebagai imbalannya mereka berjanji tidak memusuhi Nabi dan menyerahkan hasil panen kepada kaum muslimin. Kemudian yang terakhir perang Mut'ah. Gimana terjadinya perang Mut'ah ini? Perang ini karena Haris Al-Ghassani, Raja Hira menolak menyampaikan wahyu dan ajakan kaum muslimin. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi, kemudian mengirim pasukan perang yang berada di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Kenapa dinamakan perang Mut'ah? Karena terjadi di desa Mut'ah, Semenanjung Arabian. Pihak pasukan muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghassani yang dibantu oleh pasukan Kekaisaran Romawi. Beberapa sahabat Nabi gugur dalam pertempuran tersebut, di antara lain Zaid bin Harithah sendiri. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menarik pasukan muslimin kembali ke Madinah. Kemampuan Khalid bin Walid menarik pasukan dari kepungan itu membuat kagum masyarakat wilayah tersebut. Seperti banyak kabilah Najd, Sulaim, Asyaja, Gatafan, Subyan, dan Faraza masuk Islam karena melihat keberhasilan dakwah. Tugasnya gimana, Bu? Tugasnya kalian merangkum kembali perang-perang yang berada pada zaman Nabi Muhammad SAW. 6 peristiwa tadi ya, Nak ya. Nanti dikumpulkan di Bu Susi. Oke. Sekiranya cukup, jangan lupa semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.